Jadi lawang pada saat kejadian itu aturan itu belum ada kok kan gitu. Nah jadi pertanyaan saya, kok apakah nggak jadi pertimbangan gitu kan oleh mereka sehingga aturan-aturan baru tersebut, surat-surat yang baru tersebut seperti Perbuk yang tadi saya sebut, kemudian surat keterangan kepala desa yang saya sebut gitu kan, itu kan baru dibuat hari-hari ini. Mungkin itu juga by pesanan gitu mungkin ya mungkin bupatinya agak diduga kibin juga nih kayaknya ya sah-sah saja lah, silahkan. Tapi ini salah satu bukti daripada kepanikan daripada termohon mungkin ya, karena mungkin sudah tidak bisa menghadirkan bukti gitu yang bisa mengkanter atas pertanyaan-pertanyaan atau gugatan-gugatan kami, akhirnya membuat bukti baru gitu. Oke, kalau gitu saya bikin dulu buktinya dan begini teman-teman ya, yang namanya peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah gitu kan, PP, kemudian Kepres, keputusan presiden, kemudian Pergub, peraturan gubernur, Pergub, peraturan gubernur, Perda ya, peraturan daerah, sampai ke peraturan paling terendah itu ya adalah peraturan bupati ya. Nah, itu salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Yang pertama, peraturan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Nah, kalau kita melihat gitu kan, Perbup ini dikeluarkan, nggak ujuk-ujuk juga. Nah, ini urgensinya untuk apa? Karena apa? Menurut PP 16 ya, tahun 2006, peraturan bupati itu adalah penjabaran dari para peraturan daerah. Nah, maka nanti kita uji juga bukti yang mereka hadirkan di situ. Tapi saya sebetulnya tidak mau mengkanter atas bukti yang disodorkan, yaitu adalah Perbuk nomor tanggal 30 ya. Itu saya kenapa belum bisa mengatakan, karena saya fisiknya aja belum megang ya, belum baca apa itu isinya, belum. Nah, cuman itu sudah dicantumkan dalam duplik termohon ya, duplik kepolisian itu dicantumkan, ada perda baru gitu yang dibuat tanggal 30 jam 11.47 bulan 10 2025 atau Oktober 2025 ya. Tadi kenapa saya tidak mau mengkaji gitu kan, karena memang ini nggak bisa. Perbuk ini dijadikan dasar hukum untuk pertanyaan yang kami tujukan ke mereka gitu. Karena ini masalahnya kejadiannya sebelum Perbuk itu lahir gitu loh. Yang nggak bisa dipakai alas hukum dong gitu. Yang pertama, peraturan ini tidak berlaku mundur, tidak berlaku surut teman-teman ya. Jadi kalau peraturan ini baru dibuat tahun 2025, dia bisa mengemas tahun 2025 ke atas itu, bukan dibuat tahun 2025 ini berlaku sampai 2024 2023 itu berlaku dengan tidak ada. Dimanapun peraturan itu tidak ya ada yang bersifat mundur ya. Jadi dia itu menjorok ke depan gitu loh. Nah, ini kan kejadian tanggal 1, Perbuknya tanggal 30 di bulan yang sama, Oktober di tahun yang sama 2025. Nah, ya ini gimana korelasinya, kan nggak nyambung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Sahabat, saudara-saudaraku, sudah kita simak bersama tayangan yang tadi bahwasanya terkait makam palsu Winongan Pasuruan, pihak termohon bisa kayak gini sahabat saudaraku, istimewa.
membuat dalih yang baru. Karena tidak bisa membuktikan suatu bukti yang real, mereka mulai seperti ular, berjalan tidak lurus. Pemirsa semuanya, channel Langit Pitu, perlu kita ketahui, dalam kasus makam palsu Winongan, Pasuruan, Jawa Timur, semua sangatlah janggal dengan penangkapan Gustom bersama sahabatnya. Tetapi di situ sangat tidak prosedur untuk sebuah kasus. Karena tidak ada yang lengkap di antara tatanan prosedur penangkapan Gustom dan sahabatnya. Sahabat saudaraku, perlu kita ketahui, kita masyarakat sudah sangat paham dan bangunan tersebut berdiri di atas makam umum. Dan di situ ada jasad dari pihak orang pribumi. Maka untuk klan Balawi mengeklaim makam tersebut adalah trah mereka, tetapi mereka dan pihak termohon tidak bisa untuk membuktikan. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, kasus ini adalah terkait makam palsu Winongan Pasuruan. Kasus penangkapan tercepat di seluruh dunia. Sekarang lapor, besok tangkap. Tanpa ada pemeriksaan, tanpa ada apa. Bahkan dalam keadaan sekarang, detik ini pun, Gustom bersama sahabatnya masih berada di lingkaran ranah hukum. Di lingkaran pihak berwajib. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, mari kita kawal. Mari kita saling berangkulan, bergandengan tangan untuk mengawal Gustom agar sukses dapat menunjukkan kebenarannya dan para pembantu dan para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga pihak dari Gustom bersama sahabat-sahabatnya, bersama timnya memenangkan kasus ini. Dan perlu diingat, harus tertangkap dalang di balik semua ini. Bupati Pasuruan ini akan menanggung akibatnya. Karena beliau disinyalir adalah juga mukibin. Kita lihat bahwa kasus masalah makam pemalsuan ini di Winongan Pasuruan akan berujung kepada Bupati Pasuruan. Kita lihat saja, karena jelas di sini ada metode bercerita, tetapi tim kuasa hukum dari Gustom istimewa. Beliau sangat terampil dalam menangani kasus ini. Dan pihak termohon meminta damai, tapi Gustom bersama tim tidak menerima untuk kedamaian itu. Tetap lanjut bersama hukum. Karena ingin Nusantara ini merdeka, semerdeka-merdekanya. Itu apa yang saya tayangkan, semoga bermanfaat menjadi wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Nusantara NKRI, harga mati.